Pemirsa, seorang pemulung Selasa pagi ditemukan meninggal dunia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski belum diketahui penyebab kematiannya, untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, istri korban yang selalu bersama diarahkan untuk mengikuti swab tes dan diisolasi. Mak, sadar, Mak. Wanita parubaya ini hanya bisa pasrah dan histeris saat jenazah suaminya akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pria yang bekerja sebagai pemulung ini ditemukan meninggal dunia di tepi jalan kawasan Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelum petugas datang, tidak ada warga yang berani mendekat karena korban diketahui meninggal mendadak. Sementara istri korban dibawa petugas untuk menjalani swab tes untuk mencegah kemungkinan dirinya dan suaminya terpapar COVID-19. Kalau yang meninggal itu kan kita tetap mencurigai sebagai kita anamnesa ya, otopsi verbal. Karena diketahui ada sebelumnya ada mengarah ke sana, kita melakukan sesuai dengan protap COVID-19. Istri pemulung ini kemudian dibawa ke GOR Tanah Abang untuk diisolasi selama 14 hari sambil menunggu hasil swab tes. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjalani tes massal COVID-19 Selasa pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pedagang dan pembeli di Blok A dan Blok B menjalani tes massal COVID-19 di pintu timur Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tes massal yang digelar Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menyediakan 150 alat rapid test dan 80 alat uji swab. 12 tenaga medis dilibatkan untuk melakukan tes massal. Petugas keamanan serta pekerja panggul Pasar Tanah Abang juga menjalani tes massal COVID-19. Pemeriksaan dilakukan untuk melacak kasus baru COVID-19 di Pasar Tanah Abang yang beroperasi kembali pada pekan lalu. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, tes massal juga digelar di beberapa pasar di wilayah Tanah Abang, diantaranya Pasar Jati Baru dan Pasar Palmerah. Rapid test juga digelar ke para lansia di Kelurahan Utan Panjang, Jakarta. Rapid test itu dibagi 2 gelombang untuk menghindari kerumunan. Dinas Sosial DKI Jakarta dan Puskesmas Kelurahan Kemayoran menggelar rapid test di Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Rapid test dilakukan kepada warga lanjut usia yang dianggap rentan terpapar COVID-19. Sebelum mengikuti rapid test, para lansia ini dicek suhu tubuh dan gula darah. Menurut Camat Utan Panjang, lansia yang mengikuti rapid test ini merupakan penerima Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Pada hari ini kita sudah berjalan sebanyak 76 lansia, ya, yang hasilnya sudah kita dapatkan langsung real time, yang alhamdulillah semuanya negatif, ya. Rapid test massal ini akan digelar selama 2 hari dengan peserta hampir 400 orang. Rapid test dibagi menjadi 2 gelombang untuk menghindari terjadinya antrean dan kerumunan warga. Dari Jakarta, Vena Malinda, Adrian Ardinugroho, iNews melaporkan. Tidak hanya orang dewasa dan lansia, anak-anak dan balita di Keramat Jati, Jakarta Timur juga mengikuti rapid dan swab test gratis. Dalam tes yang digelar Pemkot Jakarta Timur dan relawan ini, 10 orang dewasa dinyatakan reaktif corona. Sekitar 1.000 warga mengikuti rapid dan swab test gratis di kawasan Keramat Jati yang digelar Pemkot Jakarta Timur dan relawan Indonesia. Tak hanya orang dewasa, lansia, anak-anak, dan balita juga menjalani tes. Dari seluruh peserta tes, 10 diantaranya dinyatakan reaktif corona. Umurnya yang kecil 3,5, yang gede 11. 11 ya Bu, itu kenapa sih ikut rapid? Ya saya jaga-jaga diri aja Mas, takutnya kan ya namanya virus kan kita nggak tahu ada apa enggaknya, tapi alhamdulillah negatif. Para peserta yang dinyatakan reaktif kemudian diarahkan ke bilik isolasi untuk menjalani swab tes. Saat ini di Kecamatan Keramat Jati terdapat 3 RW yang masuk dalam zona merah corona. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, pembiayaan rapid test mandiri menuai protes di kalangan masyarakat. Pasalnya, harga rapid test cukup mahal dan membebani masyarakat yang tidak mampu. Rapid test adalah salah satu langkah awal tindakan preventif untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19. Sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020, rapid test adalah bagian dari penanganan COVID-19 dan penggunaan anggaran sebesar-besarnya untuk penanganan COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Anwar Hafid dalam sindonews.com menyatakan bahwa ia berharap rapid test dilakukan gratis dan massal. Sejumlah pihak sempat menemukan bahwa masyarakat dibebankan sebesar Rp400.000 untuk rapid test. Kan biaya untuk analisa, biaya untuk masukkan di komputernya, macam-macam itu biaya. Ada kira-kira 11-12 komponen biaya yang tidak ditanggung oleh pemerintah di luar kit. Ya itu loh. Nah itu masyarakat kan gratis itu bukan. Yang gratis itu adalah yang sesuai dengan Kemenkes yang sudah sakit, ODP, PDP, apalagi yang konfirm itu gratis semua, tidak bayar. Sama rumah sakitnya dibayarin sama pemerintah. Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan dana Rp405,1 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran penanganan corona naik dan membengkak dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun. Sementara anggota BPK, Ahsanul Kossasi, menyampaikan akan memeriksa kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap 5 program penanggulangan COVID-19. Di India, biaya tes corona yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2.400 atau setara dengan Rp450.000. Sementara di negeri tetangga, Malaysia dan Singapura menggratiskan warganya tes corona di rumah sakit negeri. Jika di rumah sakit swasta dikenakan biaya sebesar Rp950 atau Rp3,1 juta dan $200 Singapura atau setara Rp2,1 juta. Pro kontra jual beli rapid test menuai polemik lantaran dinilai tidak memiliki izin. Terkait hal tersebut, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam program Special Report sore tadi. Bagi pondok pesantren, terutama para santri yang akan kembali ke pondok pesantren, kan ini juga diwajibkan untuk rapid test. Nah ini untuk biayanya sendiri ini apakah ditanggung pribadi atau dari dana pondok pesantren tersebut? Ya ada macam-macam. Seperti halnya di pesantren Sidogiri, itu ditanggung secara mandiri. Sehingga ikatan alumni seperti ikatan alumni pesantren Sidogiri yang di Jakarta mengupayakan bagaimana bisa rapid test, karena tidak semuanya wali murid itu mempunyai kemampuan untuk membiayai itu. Di samping mereka sudah berapa bulan ini nggak bekerja kan, bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Ada juga yang menggunakan CSR, ada yang dibiayai oleh pemerintah setempat. Nah, pengalaman saya pribadi, ketika kemarin tanggal 16, anak saya mau ke Malang karena sekolah di sana, di Bandara Halim Perdana Kusuma itu tesnya 400.000. Nah, saya hanya berpikir dari sekian banyak anggaran itu, mengapa hal yang sangat fundamental ini tidak dihandle langsung oleh pemerintah semuanya? Karena kalau kita ingin mengendalikan penyebaran COVID-19 pasti diawali dari rapid test ini, dari tes gejalanya, karena mereka bisa diawasi peredarannya, bertemunya. Di samping saya, selain Ketua Komisi Dakwah, saya adalah Sekretaris Satgas COVID-19 di MUI. Sehingga menurut saya sangat-sangat baiklah pemerintah manakala memprioritaskan anggarannya pada bagaimana mendeteksi sedari dini kepada orang-orang yang terpapar atau terkena oleh pandemi ini. Kalau kita ngaca kepada negara yang dianggap sukses mengatasi bagaimana COVID-19 tidak mewabah banyak kepada masyarakat seperti di Jepang dan Singapura, itu adalah bagaimana keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk tes
apakah swab, apakah dengan rapid test, apalah yang dianggap akurat, tapi minimal tujuan adalah mendeteksi dari sedini mungkin dan mengatasi dari peredaran itu. Baik, Pak Holil, bagaimana dengan santri yang mungkin tidak mampu membiayai diri mereka sendiri untuk rapid test? Itu apakah ada solusi dari pondok pesantren, mungkin dari Pak Holil sebagai pimpinan pondok pesantren juga? Ya, kami siapkan untuk membiayai mereka. Tetapi kan ini harus pemerintah hadir. Hak untuk mendapatkan pendidikan, apalagi anggarannya ada 2,3 triliun untuk pesantren, terus sekarang naik menjadi 690 sekian, banyak. Kalau kita hitung seluruh penduduk Indonesia 270 juta, lalu masing-masing di tes dengan rapid test itu, dengan biaya yang ada sekarang apakah 250, apakah 300, juga sampai 50 triliun loh. Nah sekarang kita mau bicara prioritas, kira-kira untuk apa uang yang 690-an triliun itu? Ketika yang paling mendasar dari wabah, dari pandemi ini, dari bencana non-alam ini, tidak deteksi dari dini. Penyemprotan secara masif dilakukan di sejumlah pusat keramaian di ibu kota seperti di Blok M Square, Jakarta Selatan. Pasar tradisional Cideng Thomas, Jakarta Pusat juga disemprot karena 2 pedagangnya positif COVID-19. Damkar DKI Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan rutin di sejumlah pusat keramaian. Kali ini, petugas menyemprot kawasan Terminal Blok M untuk memastikan kawasan ini bebas dari paparan virus corona. Tidak hanya di terminal, petugas juga menyemprot seluruh kios di Blok M Square yang resmi dibuka 15 Juni lalu setelah ditutup selama hampir 3 bulan. Sejumlah ketentuan protokol kesehatan pun sudah dilaksanakan pengelola, termasuk menerapkan sistem ganjil genap bagi toko yang berjualan di kawasan ini hingga mengurangi jumlah pengunjung sebanyak 50%. Untuk menghilangkan kesan orang tuh jangan sampai takut ke mall. Dengan program pemerintah ini kita sambut baik sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat kembali berbelanja di mall seperti awal. Penyemprotan secara masif juga dilakukan di pasar tradisional, terutama di pasar yang ditutup karena ditemukan kasus positif COVID-19, seperti di pasar Cideng Thomas, Gambir, Jakarta Pusat. Di pasar ini, 2 pedagang dinyatakan positif corona berdasarkan hasil uji swab. Dengan alat pelindung diri lengkap, petugas lakukan penyemprotan cairan disinfektan di area pasar. Pengelola juga akan berlakukan sistem ganjil genap kios dan pembatasan jumlah pengunjung pada saat nanti beroperasi kembali. Untuk kedepannya, untuk setelah buka, untuk setelah 3 hari ke depan, itu tetap kita lakukan. Distancing kita lakukan, mungkin cuci tangan kita perbanyak, sama kita harus mewajibkan setiap pedagang itu mempunyai hand sanitizer dan kita selalu himbau untuk selalu pakai masker. Sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi warga sehingga roda perekonomian bisa kembali berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menuding dana bansos COVID-19 digunakan untuk pengadaan sepeda, warga desa Lasang Barat Takalar, Sulawesi Selatan mengamuk di kantor desa. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.